Halo Style Lovers, saya Hyun-chan, saya seorang fashion designer. Style Lovers, aku Monica Ivana, fashion designer dari Indonesia. Hai pemirsa Stylo, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Cynthia Tan, saya seorang fashion designer. Dan hari ini, pada kesempatan ini kita akan ngomongin tren gaun wedding 2022. Penasaran? Lanjut terus ya. Pasti lebih simple, lebih slim. Yang bakal tren banget tuh itu cuttingannya mermaid, semi ball gown, atau A-line. Udah paling gede tuh udah semi ball gown deh. Terus habis itu kita juga bakal main sama the new white. The new white itu adalah warna, bukan warna putih, tapi warnanya tuh lebih kayak ke keren gini base-nya, atau kayak ini pakai rose pink dalamnya. Sehingga ketika ditempelin aplikasi itu akan menjadi keluar si detailnya itu. Terus habis itu juga di tahun 2022 kita bakal main sama twist, wedding dress yang di twist dan di drape. Itu yang apa ya, karena kemarin pas waktu Meghan Markle wedding itu tuh bener-bener apa ya, menjadi tren baru gitu, dimana baju wedding tuh plain banget, tapi karena kita sekarang menuju era yang lebih modern lagi, kita tambahin akan ditambahnya sedikit twist sehingga kelihatan modern look. Itu yang bakal jadi tren 2022 baik di indoor dan di outdoor. Jadi walaupun sekarang pandemi, mau itu intimate ataupun mereka tetap mengadakannya di ballroom gitu, dengan ruangan yang lebih besar, klien-klien itu akan tetap prefer something more detailed, tetap something yang more glamour. Tapi mungkin dengan, kalau misalnya outdoor, mungkin they will still prefer something more slim, kayak gitu loh. Kalau indoor, tapi kalau indoor, some of them masih tetap pilih maunya yang ball gown dan segala macam, karena kan ruangannya besar tapi dengan tamu yang kurang banyak ya. Jadi they still have to manage to have a dress yang glamorous enough untuk cover the emptiness yang adanya di ballroom itu gitu. Jadi untuk tren sendiri sebenarnya kalau menurut aku sih tetap, kalau untuk gaun tetap akan yang detail sih. Tren gaun pengantin di tahun 2002 itu menurut saya akan lebih simple sih, modern dan individualis gitu. Dimana para calon pengantin tuh mencari gaun yang nyaman, tidak berlebihan, tapi tidak merefleksikan personality mereka itu dengan gaya berbusana mereka gitu. Dengan adanya situasi pandemi yang terjadi saat ini gitu, dimana terdapat pembatasan kapasitas untuk perayaan resepsi pernikahan kan. Jadi pesta pernikahan mereka itu juga mempengaruhi tren model gaun-gaun pengantin yang simple dan kedepannya itu lebih nyaman lah, lebih enak dipakai gitu. Selain daripada itu, sosial media di internet juga sangat mempengaruhi tren anak muda zaman sekarang, yang dimana itu mereka memilih pakaian itu untuk lebih arah-arah millennials yang jauh lebih trendy, yang jauh lebih berbeda sekali di antara yang sebelum-sebelumnya gitu. Untuk tren warna gaun pengantin di tahun 2022 kebanyakan masih didominasi oleh warna putih atau off-white, dan beberapa juga akan mengombinasi dengan warna hitam agar tetap kelihatan klasik, atau warna pastel untuk tampilnya yang berbeda khas untuk anak-anak muda zaman sekarang. Nah, warna tren gaun wedding 2022 itu adalah seperti yang tadi aku bilang, itu adalah the new white. Jadi bukan white yang putih bersih banget, itu tuh enggak. Mereka tuh lebih prefer warnanya tuh kayak warna krem atau warna rose pink gini. Ini tuh cantik banget, tapi disesuaikan lagi dengan tone warna kulit mereka. Jadi step-step custom baju wedding itu ya banyak ya, panjang ya, mulai dari cuttingannya, mulai dari tone warnanya, itu semua harus disesuaikan ke si brandnya sendiri. Biasanya aku rekomen we can mix color, mungkin dengan skin tone, mix with white and silver, sometimes touch of gold, masih nggak apa-apa. Jadi we put it into the dress, tapi overall tetap kelihatan bridal dari misalnya bordirannya tetap we stick with white kayak gitu loh. Jadi kita bisa play around kayak gitu sih. Walaupun tren gaun pengantin akan lebih modern dan simple, bahan dasar yang dipakai tetap sama seperti bahan dasar yang bahan polos, silk atau organza, dengan kombinasi seperti lace,
atau bahan dengan beading gitu, tergantung style dari gaun itu sendiri gitu. Pengantin tetap embroidery, lace itu pasti remain skema karena orang-orang tetap akan suka. Dan satu lagi tapi yang mungkin orang cari sekarang, banyak juga yang cari bahan-bahan polos yang unik-unik kayak liquid fabric atau jacquard, tapi yang lebih yang ke polos-polos ya. And then Duchess gitu juga banyak yang cari. Tapi still gimana pun people will still prefer to use kayak embroidery, lace, and beaded dress. Nah, kalau untuk bahan gaun wedding itu kembali lagi ke desainnya sebenarnya. Kalau misalkan desainnya tuh kayak tadi aku bilang modern twist, itu kita butuh bahan yang namanya scuba tapi khusus wedding atau Duchess lah. Nah, kalau misalkan dia lebih kayak yang outdoor kayak garden party atau Bali vibes gini, nah kita lebih suggest mereka pakai kain-kain yang kayak ini flowy atau satin. Tapi kalau misalkan emang pengennya yang kayak, oh aku pengennya semi ball gown misalkan, ya berarti ini harus pakai kainnya namanya taffeta atau crinoline. Jadi kita kasih pengeras supaya gaunnya stay. Jadi benar-benar kembali lagi ke venue, ke tamu undangan gitu kan. Untuk detail gaun, sebaiknya detail gaun itu overall, karena sejujurnya aku nggak gitu suka beadings yang hanya misalnya di atas doang terus di bawahnya kosong gitu. Aku selalu ngerasa it's unfinished, tapi memang mungkin it's just me karena kalau aku known for my intricate details, jadi aku lebih prefer untuk give them kayak fully beaded dresses yang glamour supaya mereka walaupun cuttingnya simple tapi tetap mereka tuh tuan acara gitu, dan sekali seumur hidup. Jadi kalau aku tetap prefer untuk seperti itu. 2022 detail gaun pengantinnya itu ada 3 macam. Yang satu twisting, jadi dari kainnya benar-benar di draping sehingga terbentuk seperti pita atau seperti juntaian atau sesuatu yang dipelintir. Itu tuh bakal keren banget dan itu tuh banyak banget. Aku lagi ngedesain buat bride-brideku di tahun 2022 tuh yang minta plain tapi di twist. Nah itu yang pertama. Yang kedua itu adalah detail gaun dengan minimalis geometrik. Minimalis geometrik itu adalah dengan garis-garis atau yang cuman dari dot-dot aja kayak ini nih contohnya yang garis-garis. Habis itu kita pasti ikutin kiblat untuk luar negeri. Itu Elisa Abzuemurat untuk tahun 2022 mereka bridalnya itu kebanyakan pakai detail bunga-bunga kayak gini nih. Nah, mungkin karena gak cuma di Indo aja ya yang lagi tren outdoor party, outdoor wedding, tapi itu luar negeri itu juga banyak. That's why desainer luar negeri itu juga banyak ngeluarin yang detail seperti bunga-bunga gitu. Jadi itu ada 3 jenis detail yang bakal hits banget di tahun 2022. Detail yang akan menjadi tren menurut saya adalah aneka berbentuk detail kerah, tangan, dan ujung tren yang bervariasi. Detail kecil-kecil yang akan semakin banyak gitu. Diaplikasikan dengan seperti lace pada ujung lengan gitu, embellishment atau deretan kancing di bagian belakang punggung. Jenis-jenis hal-hal kecil itu yang selalu aku tonjolkan untuk baju-baju pengantin di era zaman sekarang. Perbedaan trennya sebenarnya nggak terlalu banyak sih. Jadi 2021 itu tuh baju wedding udah mulai lebih simpel. Nah, waktu di tahun 2022 sebenarnya kembali lagi ke si bride-nya. Cuman untuk kayak trennya bergeser jauh apa enggak itu sebenarnya nggak terlalu bergeser jauh karena sebenarnya kondisinya masih kurang lebih sama gitu. Cuma kita hope for the best lah ya, karena kan ini kan juga grafik udah semakin turun. Siapa tahu bisa si bride itu lebih pestanya mungkin lebih banyak orang atau gimana, kita bakal lihat lagi. Cuman kan kita hope for the best aja. Cuman untuk 2021 dan 2022 itu sebenarnya nggak terlalu banyak perbedaan yang signifikan banget. Perbedaan tahun ini sama tahun depan itu untuk baju-baju pengantin mostly itu masih sama. Karena dalam situasi sekarang itu masih pandemi. Semenjak dengan pandemi yang terjadi ini, semua klien, semua orang pengantin tuh dengan acara yang lebih simple, dengan baju yang lebih simple. Kadang-kadang untuk matrimoni sama untuk night look itu diubah untuk hal yang lebih simple. Jadinya kita bikinnya bajunya itu 2 look. Jadi dalam arti satu baju yang bisa dicopot pasang menjadi lebih gampang untuk di touch up untuk menjadi night look gitu. Itu aja sih yang kita tren untuk tahun ini sampai tahun depan, bedanya itu.
Kalau untuk tren, jadi wedding gown ini sebenarnya we follow the trend, tapi trennya itu hanya dibikin lebih modern. That's how I see it. Kalau misalnya untuk wedding dress sendiri, tetap gimana pun yang aku bilang tadi, we have to keep it everlasting. Karena ini hari H sekali seumur hidupnya seseorang. We cannot make something too trendy sampai nanti 20-30 tahun dia lihat dia sedih lihat bajunya, like what was she wearing gitu. Kalau misalnya kita ikutin tren tapi tetap ada klasiknya, it will be better.